Ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, demikianlah kajian kita selama 5 hari dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 5 Ramadan hari ini. Tentu harapan kita adalah bagaimana kita bisa meninggalkan apa yang menjadi sebab kita masuk neraka sekecil apapun. Jadi dosa-dosa kecil jangan pernah diremehkan. Karena itu satu dosa bisa menjadi sebab kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap dengan tema-tema yang telah kita bahas, terutama berkaitan dengan amalan menjadi sebab masuk neraka, kita hindari semuanya. Ya, kita hindari. Karena itu semua adalah jalan menuju azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mari kita perbanyak untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, maka lakukan amal itu, karena kita tidak tahu dari amal apa yang kita lakukan yang bisa menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali pernah dimimpikan oleh temannya masuk surga. Ternyata dari sekian banyak amal yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, ada satu amal yang paling istimewa. Apa itu? Pernah beliau menulis, kemudian ada lalat yang datang di tinta dari Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali membiarkan kemudian tinta itu diminum oleh sang lalat. Ternyata membiarkan lalat minum tinta itu menjadi sebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bisa jadi kita kemudian masuk surga lewat takjil yang kita siapkan. Bisa jadi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan baik kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada suami kita. Itu jalan-jalan yang bisa kemudian menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini mari kita biasakan beramal dan beramal. Materi ini bukan semata untuk kita dengarkan, tetapi untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, untuk dihindari bila itu berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya muliakan, tentu kita berharap ya bahwa pertemuan ini tidak sampai di sini. Setelah ini tentu kita akan bertemu di tempat-tempat yang lain, bisa jadi dalam diskusi berikutnya, dan bisa jadi kalau kita tidak sempat bertemu di dunia, kita berharap bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, karena tentu kita semua ingin ibu-ibu masuk surga. Tidak ada keinginan sedikit pun dari kita, dari siapapun, bahwa ibu-ibu kemudian akan menjadi penghuni neraka. Kita berharap semuanya, kita semua, saya, ibu-ibu semua, jangan ada yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat ringan. Mungkin apa yang saya sampaikan kelihatannya sangat berat. Pak Ustadz menyampaikan ini berat semua dilaksanakan, tetapi itu jauh lebih baik. Lebih baik kita di dunia ini melihat bahwa kita seolah-olah menjadi ahli neraka, tetapi di akhirat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, daripada kita kemudian seolah melihat kita dengan amal yang sangat minim, seolah kita adalah ahli surga, tapi kemudian di akhirat kita akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita menjadikan dunia ini sebagai penjara bagi kita. Itu disebut dalam hadis bahwa ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia ini adalah nerakanya orang-orang beriman, nerakanya orang-orang beriman. Adapun nanti dunia bagi orang kafir adalah surga bagi mereka. Jadi kita ini adalah penjara. Dunia adalah penjara bagi kita. Kenapa disebut penjara? Karena kita mau ini, kata Allah jangan. Kita mau ini, kata Allah jangan. Kita berat beribadah, kata Allah lakukan. Seolah-olah kita kemudian dipaksa untuk melakukan itu semua. Tetapi ikutilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Allah walaupun itu berat dalam hati kita. Ikuti Allah jauh lebih baik, karena memang Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi kita. Adapun orang kafir bebas, maka dia adalah surganya bagi mereka. Dunia surga bagi mereka. Apapun, mau berzina, mau minum khamr, mau berleha-leha, mau bersantai, tidak beribadah, mereka memang biarkan mereka begitu seperti itu, karena ini surganya. Tapi ingat, di akhirat itu adalah neraka bagi mereka, sedangkan kita akhirat adalah surga bagi kita insyaallah. Maka dari Ramadan, kajian Ramadan tahun 1443 yang berkaitan dengan amal-amal yang menjadi sebab masuk surga, mari kita amalkan, dan amal-amal yang menjadi sebab masuk neraka mari kita tinggalkan, walaupun itu berat kita tinggalkan. Lebih baik kemudian kita berberat-berat di dunia tetapi hasilnya baik, daripada di akhirat kelak kita kemudian menjadi orang yang tidak bahagia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan tentu saya memohon maaf sekiranya dalam penyampaian selama 5 hari ya ada salah dan kata-kata yang menyakitkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan Ramadan ini,
dan menjadikan kita hamba-hamba yang terus mengabdi kepadanya sampai Ramadan ini berakhir insyaallah. Dan semoga Allah mengabulkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita sebagai orang bertakwa, dan semoga kita semua bertemu di surganya di kala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.